Hari ini kita akan mempelajari bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan keempat, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran dalam bab ini antara lain 1. Memahami makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, memahami fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang ketiga, memahami kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya di kelas 7, kalian telah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut? Bagaimana sih sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat disahkan? Jika kalian belum bisa mengingat dan memahami materi-materi tersebut, coba dibuka kembali materi-materi pelajaran kelas 7 ya. Pada bab 2 ini, kita akan melanjutkan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah yang fundamental. Dan keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan konstitusi, baik yang secara resmi disebut dengan nama pembukaan maupun tidak, memuat norma-norma dasar kehidupan bernegara atau kaidah fundamental hidup bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum yang melandasi lahirnya hukum negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Secara konkret, pokok-pokok kaidah negara yang fundamental itu adalah dasar negara Pancasila.
Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, yaitu dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut. Artinya, mulai detik proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik pernyataan proklamasi pada alinea ketiga maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan Negara Republik Indonesia terinci sejak alinea ketiga. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau Staats Fundamental Norm. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap sebagai pokok kaidah negara yang fundamental? Hal ini karena beberapa alasan antara lain. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara yaitu Pancasila. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah yang bersifat mendasar, yakni pengakuan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan, serta bentuk negara. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi serta aspirasi perjuangan dan tekad dari bangsa Indonesia. Dan keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terkandung pokok-pokok pikiran yang intisarinya adalah Pancasila. Pada hakikatnya, merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggara partai, serta golongan fungsional dan seluruh alat perlengkapan negara lainnya. Yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan yang kuat dan tetap sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh siapapun terlekat pada kelangsungan hidup negara. Isi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apabila dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia.
Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Yang pertama, memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Yang kedua, proklamasi kemerdekaan memuat tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari kalimat, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea 1 berisi pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Sedangkan pada alinea ketiga, dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Hal itu dijelaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah kita membandingkan isi dari proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah yang fundamental. Sebagai suatu pokok kaidah negara yang fundamental atau State Fundamental Norm, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dilihat dari segi terjadinya, pembukaan Undang-Undang Dasar ditentukan langsung oleh para pendiri bangsa melalui PPKI yang meresmikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Sedangkan dilihat dari segi isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, memuat tujuan negara. Hal ini tercantum dalam alinea 4 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Yang kedua, memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Dalam alinea keempat disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga, memuat bentuk negara. Dalam alinea keempat disebutkan, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan seterusnya. Yang keempat, memuat dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara, yang berbunyi, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat
Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Pada alinea pertama, terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada pernyataan tersebut, ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak individu saja sebagaimana deklarasi negara liberal. Di sini, bangsa sebagai suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Alinea kedua. Pada alinea kedua ini, sebagai suatu konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan pada alinea pertama. Berdasarkan prinsip yang bersifat universal pada alinea pertama tentang hak kodrat akan kemerdekaan, bangsa Indonesia merealisasikan perjuangannya dalam suatu cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka adalah negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, bukan negara protektorat. Jadi, suatu bangsa dan negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan dan campur tangan bangsa lain. Alinea ketiga. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam alinea ketiga mengandung dua nilai. Yang pertama, nilai religius, dan yang kedua, nilai moral. Nilai religius yaitu dalam pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius bahkan merupakan suatu dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Sedangkan nilai moral yaitu yang terkandung dalam pernyataan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Hal ini mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Alinea keempat. Alinea keempat sebagai kelanjutan berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentuk pemerintahan negara Indonesia, di mana hal ini dapat disimpulkan dari kalimat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, dan seterusnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang tertulis. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Yang pada akhirnya, kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi. Kewenangan uji materi dimiliki oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji adalah Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai alat kontrol, apakah norma hukum yang lebih rendah sudah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.